Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurotaini Dila Zahra, NPM 1957051010 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mesin Turing. Jadi apa itu mesin Turing? Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automata yang memiliki sebuah tipe tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Stek pada PDA memiliki keterbatasan akses elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top stek. Pada mesin Turing, memori akan berupa satu tipe yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Jadi visualisasi dari sebuah mesin Turing diberikan oleh gambar berikut. Jadi mesin ini terdiri dari sebuah finite control yang berada dalam sebuah himpunan berhingga dari state. Terdapat sebuah tape yang dibagi ke dalam kotak-kotak atau sel-sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah berhingga dari simbol. Pada awalnya input merupakan string dari simbol dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet, ditempatkan pada tape. Sel-sel tape yang lain perluas secara infinite ke kiri dan ke kanan. Pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Blank merupakan sebuah input simbol dan mungkin terdapat simbol tape yang lain memiliki input simbol dan blank. Jadi mesin Turing dapat melakukan sebanyak 3 operasi dasar. Yang pertama read, membaca simbol pada square di bawah head. Edit merupakan simbol yang menulis simbol baru atau menghapusnya. Move memindahkan pita ke kiri atau ke kanan sebanyak 1 square. Berikut ini perbedaannya antara mesin Turing dengan finite automata dan pushdown automata. Nah, berikut tabelnya bisa kalian lihat. Lalu notasi formal mesin Turing. Jadi mesin Turing ini ada 7 tuple. Yang pertama key, itu himpunan berhingga dari state dari finite control. Yang G, himpunan dari tape simbol. Key 0, start state. Yang F, himpunan dari final state. S, himpunan berhingga dari simbol-simbol output input. D, fungsi transisi. B, simbol blank. Jadi prinsip kerja mesin Turing itu yaitu lihat pada state semula dan simbol yang ditunjuk head. Nah, jadi ini yang ditunjuk head, ini ada yang kotak-kotak ini. Lalu berdasarkan fungsi transisinya, tentukan state berikutnya, lakukan penulisan ke pita, gerakan head ke kanan dan ke kiri. Bila pasangan dari state dan simbol yang ditunjukkan head tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing berhenti. Bila mesin Turing berhenti pada state final, berarti input diterima. Sebaliknya, jika tidak, berarti pada state akhirnya tidak ditolak. Lalu berikut adalah spesifikasi mesin Turing. Yang pertama, mesin Turing tidak memiliki pita berupa array sebagai memori yang dapat menyimpan sebuah simbol tunggal. Mesin Turing juga memiliki head fungsinya sebagai penunjuk posisi. Head pada mesin Turing juga dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Head juga mampu melakukan tugas untuk menghapus dan mengubah isi dari pita. Lalu ini contoh mesin Turing. Misal terdapat mesin Turing sebagai berikut dan fungsi transisinya. Jadi ini cara membaca fungsi transisinya. Jadi himpunan key 1A sama dengan key 1A R pada state key 1, head menunjuk karakter A pada pita menjadi state key 1, head bergerak ke kanan, dan selanjutnya. Jadi secara umum bisa dituliskan pada mesin Turing dengan fungsi transisi sebagai berikut. Bila X kurang dari lebih dari Y, maka head akan menulis simbol Y menimpa X. Sebelum bergerak sesuai G kiri kanan, head ditunjukkan oleh panah ke atas. Jadi berikut adalah mesin Turing untuk palindrome. Jadi di bawah ini ada graf dari palindrome
detektor yang merupakan sebuah simulasi mesin Turing yang berfungsi untuk mendeteksi kata palindrom yang diinputkan oleh user. Lalu teknik program mesin Turing. Jadi pemrograman sederhana jenis mesin Turing ini tidak sesulit yang dibayangkan, di mana sebenarnya program ini akan membentuk graf transisi state terdiri dari 5 tupel rangkaian pada setiap baris dengan format seperti ini: state, karakter baru, dan arah. Karakter dapat digunakan menunjukkan kosong atau blank. H untuk menunjukkan sebagai state berhenti atau halt hanya berlaku pada sisi kanan transisi, dan tanda panah lebih dari dan kurang dari untuk menunjukkan arah masing-masing bergerak ke kanan atau ke kiri. Lalu mesin Turing non-deterministic. Jadi pada mesin Turing deterministic, fungsi transisi memiliki nilai tunggal, sehingga pada mesin Turing non-deterministic untuk pasangan status dan simbol tertentu mungkin dijumpai lebih dari satu aksi. Jadi mesin Turing non-deterministic dapat disimulasikan oleh sebuah mesin Turing deterministic. Lalu untuk mensimulasikannya, mesin Turing menggunakan 3 pita. Rangkaian ini akan dihasilkan dengan urutan mulai dari rangkaian-rangkaian terpendek yang terdiri dari 1 simbol, 2 simbol, dan seterusnya. Untuk setiap urutan bilangan yang terdapat pada pita kedua, mesin M akan mensimulasikan perilaku mesin MN secara deterministik, yaitu menggunakan nomor aksi yang sudah dibangkitkan kepada kedua pita. Dengan demikian, jika MN menerima rangkaian simbol masukan, harus ada sebuah rangkaian aksi yang menerimanya. Karena rangkaian aksi pada kedua pita tersebut dibangkitkan secara teratur, maka dapat juga suatu saat menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Sebaliknya, jika MN tidak menerima, maka tidak ada rangkaian aksi yang dapat digunakan oleh MD dalam menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.